Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang reformulasi P3K Tenaga Teknis yang telah diatur oleh Kemenpan RB di nomor surat 571 kemarin. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan secara perbagian kepada Bapak Ibu semua video-video yang telah saya sampaikan sebelumnya. Akan tapi di sini ada yang request untuk dijadikan satu file penuh, jadi full nih Bapak Ibu. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menggabungkan potongan-potongan video yang telah saya buat sebelumnya. Karena memang ukurannya atau size-nya itu terlalu panjang Bapak Ibu. Tapi karena ada yang request seperti itu, maka saya akan sampaikan di video kesempatan kali ini. Jadi misalnya Bapak Ibu kemarin belum sempat melihat dari awal sampai dengan akhir bagaimana terjadinya reformulasi atau mungkin aturan tentang reformulasi, Bapak Ibu bisa lihat dengan baik di video kali ini. Jadi durasinya mungkin agak terlalu lama, tapi Bapak Ibu biar mengetahui penuh karena secara detail sudah saya jelaskan tentang reformulasi itu untuk siapa. Ingat, video tersebut merupakan salah satu argumen ABA Channel. Jadi argumen ABA Channel. Tapi seandainya nantinya Bapak Ibu memiliki argumen lain, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah. Atau kita tunggu saja juga, pasti akan ada edaran dari BKN ataupun instansi di daerah terkait dengan adanya surat dari Kemenpan RB tersebut. Karena ada beberapa hal yang perlu dibahas di dalamnya yang masih agak sedikit ambigu Bapak Ibu. Dan hal-hal itu saja akan saya jelaskan di video berikutnya. Untuk video kali ini saya akan gabungkan video-video dengan adanya reformulasi untuk siapa itu tersebut dengan secara detail dan secara rinci. Sebelum kita ke video, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kali ini Aba Channel memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu jika ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Di sini langsung dari websitenya Kemenpan RB, misalnya Bapak Ibu tidak percaya silakan cek saja di websitenya Kemenpan RB. Bahwasanya ada informasi jaga kualitas rekrutmen, kebijakan reformulasi P3K Teknis dilakukan dengan pemeringkatan nilai terbaik. Ini Bapak Ibu. Jadi informasinya sudah seperti ini jelas sekali. Tapi edarannya kita lihat nantinya. Atau mungkin SK-nya seperti apa nanti kita lihat. Di sini 2 Agustus tahun 2023 dilihat dia sekitar 3167. Nah, ini merupakan Bapak Menpan RB kita. Di mana beliau sudah menjanjikan dan ditepati janjinya. Di sini Bapak Ibu informasinya adalah Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN serta instansi terkait telah selesai membahas telaah terkait hasil kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Teknis tahun 2022. Hasilnya, kebijakan reformulasi rekrutmen P3K Teknis diberlakukan pada 2022 dengan optimalisasi berupa pemeringkatan atau ranking pada setiap jabatan yang formasinya belum terpenuhi. Kita berbesar. Jadi kalau di sini Bapak Ibu berupa pemeringkatan atau ranking pada setiap jabatan dan formasinya belum terpenuhi. Tapi kita jangan langsung membaca informasi ini saja. Kita langsung pada suratnya nanti Bapak Ibu. Kita kupas tuntas di video Aba Channel. Hal ini dituangkan dalam keputusan Menteri PAN RB nomor 571 tahun 2023. Jadi nomor 571 tahun 2023 ini kita kupas tuntas nantinya. Dan saya akan informasikan kepada Bapak Ibu semua. Tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022, anggaran 2022. Reformulasi ini atau reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi atau pelamarnya tidak memenuhi nilai ambang batas. Artinya jika sudah terisi maka tidak bisa digantikan oleh nilai di bawahnya.
Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan ini dilakukan bagi peserta XTHK2 atau peserta non-ASN sebagai bentuk afirmasi bagi mereka yang sudah mengabdi. Ujar Menpan RB Abdul Azwar Anas di Jakarta, hari Rabu tanggal 2 bulan 8. Jadi kalau kita melihat dari informasi ini Bapak Ibu, yang pertama diutamakan adalah tenaga non-ASN ataupun XTHK2. Nah, memang berkeadilan jika seperti itu Bapak Ibu. Akan tapi perlu diketahui untuk P3K tenaga teknis ini kan diberlakukan untuk umum. Jadi ada beberapa kandidat ataupun peserta pasti yang akan komplain. Namanya kebijakan tidak akan bisa diterima untuk semua orang. Saya yakin seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang terpenting adalah sifatnya berkeadilan. Itu yang paling penting dan yang paling utama kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Bapak Ibu silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Kemudian selanjutnya, kebijakan reformulasi dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keadilan dalam seleksi P3K. Imbuh Bapak Azwar Anas. Nah, yang saya sampaikan barusan. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny menjelaskan, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan diberlakukan terlebih dahulu bagi XTHK2 yang memenuhi reformulasi ini. Reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jika masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, maka kebutuhan diisi oleh peserta non-ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi perhatian nantinya, bahwasanya di sini seleksi kompetensi teknis. Nah, apakah peringkat di situ adalah untuk kompetensi teknisnya saja atau nilai keseluruhan? Coba kita lihat secara detail di edarannya 571 tersebut, tapi kita bahas selanjutnya. Kemudian pada seleksi P3K 2022, pemerintah menetapkan 567.983 dari total 1.200.429 kebutuhan nasional untuk seluruh instansi pemerintah. Jumlah tersebut termasuk pelamar prioritas untuk guru serta penambahan nilai dalam tenaga kesehatan ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah. Nah, kemudian berdasarkan hasil kelulusan, lanjut Alex Denny, keterisian formasi sebesar 250.432 orang lulus seleksi P3K guru atau sekitar 78,5% dari total formasi yang telah ditetapkan. Sementara untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan yang lulus sebanyak 69.455 atau 78,6%. Sedangkan P3K tenaga teknis yang dimana paling rendah dinyatakan lulus sejumlah 51.687 atau 46,8%. Dengan gambaran tingkat kelulusan yang rendah terhadap kategori teknis tersebut dilakukan telaah dan kajian dan pembahasan bersama instansi terkait. Jadi keputusannya itu bersama instansi terkait pembina masing-masing. Kemudian dilakukan optimalisasi melalui pemeringkatan pada setiap jabatan yang mengalami kekosongan di instansi masing-masing. Nah, sekali lagi peringkat di sini Bapak Ibu, apakah peringkat berdasarkan teknisnya atau peringkat berdasarkan uji kompetensi keseluruhan? Ini yang masih kita perdebatkan nanti di pembahasan selanjutnya. Menteri Anas menyampaikan, pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi CASN sepanjang memenuhi syarat. Kepada saudara-saudara yang belum lulus, jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi di tahun 2023 yang kami upayakan akan ada terobosan kebijakan dalam pengadaan ASN. Termasuk dari sisi soal seleksi agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan tetap memenuhi kualifikasi kebutuhan suatu formasi. Untuk itu, manfaatkan pembelajaran yang telah dilalui tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat lulus seleksi di tahun depannya. Maksudnya di tahun ini Bapak Ibu, pungkas Menteri Anas. Perlu diketahui pengadaan CSN dalam implementasinya melibatkan Panselnas, kemudian terdiri di atas tim pengarah, tim pelaksana, tim pengawas, tim audit, tim teknologi, tim pengamanan teknologi, tim quality assurance, sekretariat tim pengarah, dan tim penyusun naskah seleksi. Sejumlah instansi yang terlibat dalam Panselnas diantaranya Kemenpan RB, BKN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BSSN, BPKP, BRIN, dan beberapa instansi terkait lainnya, dan juga melibatkan instansi pembina jabatan fungsional. Adapun dalam aspek teknis, pengadaan dilaksanakan oleh BKN termasuk dukungan datanya. Jadi Bapak Ibu,
untuk seleksi CASN tersebut itu tidak hanya dari Kemenpan RB, akan tapi juga ada menteri-menteri lain atau kementerian-kementerian lain yang terlibat di dalamnya, yang diberi nama dengan Pansolnas, dan juga beberapa tupoksi yang telah dijelaskan di edaran ini, di informasi ini. Di sini saya telah memiliki informasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perihal adalah keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nomor 571 tahun 2023. Dan ini sudah dibuktikan oleh saya memang benar adanya surat ini, bukan bohong, meskipun tanda tangannya bukan elektronik. Tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang. Nah, jadi keputusan ini menimbang dari beberapa poin yang ada di sini. Apa saja poinnya? Yang pertama, A, bahwa tingkat kelulusan peserta seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional teknis tahun 2022 yang rendah, sehingga banyak lowongan jabatan fungsional teknis tidak terisi. Jadi Bapak Ibu, poin A ini yang menjadi dasar utama adanya reformulasi ini, dan juga diminta oleh Bapak Ibu semua dan diperjuangkan oleh PTTI. Lengkap sudah Bapak Ibu. Jadi memang PTTI ini berusaha memberikan sebuah yang terbaik. Sekali lagi seperti video sebelumnya saya sampaikan bahwasannya setiap kebijakan tidak akan bisa mengakomodir keinginan dari semua belah pihak. Tidak akan bisa. Karena pasti ada kebijakan yang akan membuat Bapak Ibu mungkin kecewa. Tapi Bapak Ibu perlu diperhatikan, dari kebijakan ini memang berkeadilan kalau menurut saya pribadi Bapak Ibu. Tapi tidak tahu menurut Bapak Ibu semua. Nah, kita bahas lagi. Pada poin B, bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil seleksi, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang berstatus XTHK2 dan pegawai non-ASN dengan tetap menjamin kualitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, pada poin kedua menimbangnya yaitu di sini Bapak Ibu, bahwasannya pada poin pertama kan sudah jelas adanya yang gugur massal dan tidak terisi kekosongan. Sehingga poin kedua ini bersifat keadilannya, di mana di sini bahwasannya Bapak Ibu memberikan sebuah penghargaan kepada XTHK2 dan pegawai non-ASN yang ada di dalamnya. Ada yang bertanya, Mas, pegawai XTHK2 itu yang seperti apa? Apakah saya mengabdi lama kemudian masuk XTHK2? Tidak seperti itu Bapak Ibu. XTHK2 di sini yaitu mulai angkatan kalau tidak salah 2005 kemarin, tapi masuk database 2005 atau 2004 Bapak Ibu yang sudah masuk database. Jadi pendataan akhir itu 2024 dan selanjutnya itu sudah tidak ada. XTHK2 ini sisa dari K1 ya. Nah, jadi sisa dari K1 itu namanya XTHK2. Sedangkan dari 2005 sampai saat ini itu namanya tenaga non ASN-nya. Jadi seperti itu. Sehingga XTHK2 ini mengabdi sudah lama. Akan tapi yang mengabdi lama belum tentu juga masuk pada kategori XTHK2. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu tidak masuk di dalam database, tidak diusulkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Itu bisa jadi. Sehingga Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu tidak memiliki kartu keanggotaan XTHK2, maka Bapak Ibu bukan menjadi peserta XTHK2. Masing-masing daerah sudah pernah merilis daftar nama waktu itu Bapak Ibu. Pada pendataan tenaga non-ASN kan juga disebutkan apakah masuk kategori XTHK2 atau tidak, kan seperti itu. Sedangkan menjamin untuk yang kedua adalah untuk pegawai non-ASN. Pegawai non-ASN di sini Bapak Ibu juga bisa termasuk di dalamnya. Ada di sini sudah dijelaskan di poin C. Coba kita bahas saja. Pada poin C, bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta dalam rangka upaya penataan XTHK2 dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah dipandang perlu melakukan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi untuk pegawai non-ASN ini Bapak Ibu yang telah masuk database, mungkin Bapak Ibu yang telah masuk database tenaga non-ASN kemarin. Jadi karena untuk tenaga teknis di sini juga ada beberapa anggota Bapak Ibu, di mana juga di dalamnya ada yang umum. Jadi dari yang swasta yang tidak pernah mengabdi sama sekali itu juga ada di dalam sana, di dalam pendataan tenaga non-ASN ini, maksudnya di pendataan tenaga teknis ini. Tapi kalau kita melihat dari edaran ini menitik beratkan pada XTHK2 dan pegawai non-ASN terlebih dahulu. Misalnya dalam sebuah instansi ada beberapa pelamar dan di dalamnya juga termasuk di XTHK2 dan tenaga non-ASN. Kemungkinan jika nilai Bapak Ibu memang melebihi dari XTHK2 maupun pegawai non-ASN, mungkin yang akan diprioritaskan kalau berdasarkan edaran ini adalah XTHK2 dan tenaga non-ASN-nya terlebih dahulu. Mengikuti pengabdian yang lebih lama terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari sini ya Bapak Ibu, tapi kita tunggu saja keputusannya. Karena saya berdasarkan logika yang ada, berdasarkan edaran yang ada di sini. Di situ kan sudah disebutkan bahwasanya berkeadilan. Nah, seperti itu. Kemudian D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan C, perlu menetapkan kebijakan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat poin A dan poin B, di sini kan sudah dijelaskan bahwa karena adanya gugur massal, karena adanya kekosongan, maka diutamakan kalau poin B di sini bahwasanya setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil seleksi perlu diberikan penghargaan. Jadi diberikan penghargaan terlebih dahulu bagi pegawai non-ASN. Otomatis ketika dalam satu instansi Bapak Ibu lamar itu, meskipun Bapak Ibu sudah lolos dari segi peringkat, kemungkinan afirmasi didahulukan, diutamakan juga Bapak Ibu. Tapi kita tunggu saja rilis resmi dari Kemenpan RB di akun SSCSN Bapak Ibu semua. Kalau saya melihat sekilas dari sini, di sini kan memberikan sebuah penghargaan, pastinya didahulukan XTHK2 dan juga pegawai non-ASN terlebih dahulu. Baru seandainya misalnya memang tidak ada peringkat di sini, maka barulah peringkat yang tertinggi, seperti itu Bapak Ibu. Di sini mengingat bahwasanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 dan Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656. Dan di sini Bapak Ibu memutuskan, nah ini yang menjadi poin penting Bapak Ibu semua, bahwasanya memutuskan apa saja yang diputuskan oleh Kemenpan RB. Di sini ada beberapa poin yang perlu Bapak Ibu perhatikan, karena setiap poinnya, poin pertama itu mempengaruhi poin kedua, ketiga, seperti itu. Jadi saling kesinambungan. Kita bahas saja Bapak Ibu sebagian dari poin-poin yang ada di sini, yaitu menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional tenaga teknis pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Yang pertama atau ke-1. Nah, kita bahas detail ya Bapak Ibu di channel ini. Bahwasanya optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022 dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Jadi dalam artian di sini ketika ada formasi P3K, akan tetapi jabatan tersebut itu sudah terisi, maka reformulasi itu tidak berlaku.
Maksudnya tidak berlaku untuk jabatan di instansi tersebut. Karena di sini sudah dijelaskan bahwasanya reformulasi itu untuk mengisi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022 dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Dalam artian yang masih kosong nih. Dikarenakan dalam satu formasi tidak ada yang memiliki. Seperti itu. Dan poin kedua di sini, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, yaitu diktum ke-1 yang saya sebutkan tadi bahwasanya kekosongan yang masih kosong dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi pengadaan P3K teknis tahun 2022. Jadi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, ini sekilas saja karena yang membuat saya ambigu memang yang ada di sini. Kalau kita melihat saja di sini dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi saya hapus dulu biar di sini jelas. Nah, di sini. Coba kita perhatikan. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis. Jadi kompetensi teknisnya saja Bapak Ibu. Dari hasil seleksi pengadaan P3K tenaga teknis tahun 2022. Akan tapi saya juga masih agak ragu di sini Bapak Ibu karena dari total keseluruhan, kenapa kok tidak diambil dari total keseluruhan? Pasti bertanya-tanya seperti itu. Tapi kita tunggu saja ya Bapak Ibu. Informasi resmi biasanya akan diumumkan di website atau di akun SSCASN masing-masing. Apakah Bapak Ibu termasuk dalam reformulasi atau tidak? Atau Bapak Ibu bisa bertanya pada instansi masing-masing daerah. Pada diktum kedua di sini kalau kita lihat, nah Bapak Ibu bisa memperhatikan juga di sini bahwasanya nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis yang dilihat di sini. Dan untuk diktum ketiganya di sini reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis. Nah, seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Nah, ini Bapak Ibu juga saya agak ambigu ya Bapak Ibu. Maksudnya kita mungkin Bapak Ibu ada informasi tambahan, coba cantumkan di kolom deskripsi, kita saling sharing Bapak Ibu. Kalau pada poin diktum ketiga di sini, reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua. Diktum kedua yaitu kompetensi teknisnya yang akan diambil. Bahwasanya ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya masih belum terpenuhi. Di sini yang saya bikin bingung itu adalah nilai terendah pada jabatan yang sama. Nilai terendah pada jabatan yang sama itu yang masih membuat saya ambigu Bapak Ibu. Kenapa bukan nilai tertinggi untuk teknisnya? Nah mungkin nilai terendah ini dalam artian seperti apa? Coba Bapak Ibu bisa cantumkan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Kemudian keempat, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan bagi. Nah ini sangat jelas sekali bahwasanya optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan bagi. Pertama adalah peserta XTHK 2 atau peserta non-ASN. Seperti yang dimana dimaksud pada mengingat. Nah mengingat di atas bahwasanya pemerintah itu ingin berlaku keadilan dan juga ingin P3K THK 2 ini dan non-ASN itu bisa masuk di dalamnya. Seperti itu. Apakah reformulasi ini untuk kedua ini pada diktum keempat kan sudah dijelaskan di sini. Optimalisasi kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan bagi peserta THK 2 dan peserta non-ASN. Kemudian seperti ini Bapak Ibu untuk tanggapan saya. Bagaimana bagi tenaga non-ASN, jadi yang melamar tenaga teknis maksud saya, akan tapi di formasi tersebut itu tidak ada dari lembaga Bapak Ibu, tidak ada dari lembaga asal. Misalnya contoh kasus lembaga A,
ini melakukan sebuah perekrutan pendataan tenaga teknis. Akan tetapi di lembaga A tersebut pegawainya, stafnya itu melamar di instansi lain dikarenakan formasi di lembaga A ini tidak ada untuk jabatan yang bersangkutan, untuk kualifikasi ijazahnya itu tidak ada, sehingga melamar di instansi lain. Nah, jika kasusnya seperti ini, yang bersangkutan kan tidak lolosnya di instansi B contohnya. Apakah ini akan masuk di sini? Nah, kalau saya yakin di sini Bapak Ibu, jika terjadi seperti itu, maka otomatis mungkin akan terjadi kekosongan kembali. Kenapa saya sebutkan kekosongan kembali? Coba kita pikir seperti ini. Misalnya lembaga A itu merekrut atau melakukan sebuah perekrutan tenaga teknis. Tapi pegawainya tidak melamar di lembaga A tersebut, justru melamar di lembaga lain dikarenakan ada formasinya di lembaga lain. Dan di lembaga A ini diisi oleh tenaga yang lain, misalnya dari umum, kebanyakan dari umum. Nah, otomatis jika menggunakan dasar poin diktum keempat, maka tetap kosong formasi ini. Itu secara logika saya ya Bapak Ibu. Tapi misalnya Bapak Ibu memiliki tanggapan lain, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Itu menurut logika saya. Jika menggunakan diktum keempat, tapi kita lihat saja ke bawah informasinya seperti apa. Atau mungkin kebijakannya seperti apa, kita tunggu saja dari pemerintah. Kemudian kelima, peserta XTHK2 sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan database THK2 pada Badan Kepegawaian Negara melamar pada instansi pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat saat mendaftar. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini pada poin kelima dijelaskan bahwasannya peserta XTHK2. Nah, saya pernah menjelaskan XTHK2 itu masuk database, di mana terdaftar dalam pangkalan database THK2 pada Badan Kepegawaian Negara melamar pada instansi pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar. Jadi itu namanya XTHK2. Cuman ketika beliaunya mendaftar dengan kualifikasi pendidikan di tempat lain tapi tidak lolos di tempat lain, akan tapi terjadi kekosongan di lembaga A tersebut seperti yang sudah saya sampaikan barusan, terjadi kekosongan. Apakah XTHK2 ini akan ditarik ke lembaga yang A setelah melamar di B yang tidak lolos, kemudian apakah ini bisa ditarik ke lembaga B? Ini yang masih menjadi pertanyaan bagi saya Bapak Ibu. Kemudian pada diktum ke-6 di sini, sekarang peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-4 adalah peserta di luar XTHK2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi P3K teknis tahun 2022. Nah, ini coba kita pahami pada poin ke-5 dan ke-6. Kalau peserta XTHK2 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-4 adalah XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan database THK2 pada Badan Kepegawaian Negara melamar pada instansi pemerintah yang sama atau berbeda tempat kerja saat mendaftar. Jadi mungkin Bapak Ibu untuk XTHK2 ini bisa berlaku juga yang poin pertama saya sampaikan, bahwasanya mungkin ditarik nantinya ketika terjadi kekosongan. Sedangkan pada poin untuk tenaga non-ASN-nya sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah peserta di luar XTHK2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi tenaga teknis. Nah, ini berarti berlaku hanya di instansi pemerintah yang dilamarnya saja. Kemudian bagaimana misalnya Bapak Ibu di instansi yang dilamar itu tidak ada, maksudnya tidak ada formasi untuk kualifikasi pendidikan yang bersangkutan, otomatis kekosongan akan tetap terjadi Bapak Ibu. Itu pendapat saya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu misalnya ada pendapat lain, silakan kita argumen di sini. Kemudian di sini ketujuh, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pejabat tinggi, pratama, dan atau pimpinan satuan kerja pada instansi pemerintah tempat pelamar bekerja yang telah diunggah pada akun SSE ASN pelamar pada pengadaan P3K teknis tahun 2022. Peserta non-ASN
sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pejabat. Jadi Bapak Ibu, pada diktum ke-6 di sini peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-4 adalah peserta di luar STK 2 pemerintah yang bekerja. Di sini riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi teknis tahun 2022. Peserta non-ASN sebagaimana diktum ke-4 adalah peserta di luar STK 2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya. Jadi memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya. Otomatis ketika tidak melamar di lembaga tersebut, maka Bapak Ibu kemungkinan kalau melihat di sini itu tidak akan berlaku. Ketika kita melihat di sini, coba kita baca pelan-pelan. Peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-4, nah, adalah peserta di luar XTHK 2 yang memiliki, garis bawahi, yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya. Otomatis ketika tenaga non-ASN tersebut tidak melamar di lembaga yang dimaksud, maka tidak bisa kalau kita melihat di sini adalah peserta di luar XTHK 2 yang memiliki riwayat kerja terakhir yang di instansi pemerintah yang dilamarnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Saya tandai warna lain, yang dilamarnya. Nah, ini yang digarisbawahi, yang dilamarnya ini pada seleksi tersebut. Sedangkan ditegaskan kembali pada diktum ke-7, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dibuktikan dengan surat. Nah, setelah itu harus dibuktikan dengan surat bahwasanya yang bersangkutan itu bekerja sudah lama, mengabdi lama, yang ditandatangani oleh pejabat tinggi, pimpinan tinggi pratama di sana. Nah, otomatis ketika kita melihat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti Bapak Ibu tidak semua bisa terakomodir di reformulasi ini. Jadi masih pastinya akan masih ada yang kosong. Tidak semua terisi menggunakan perankingan. Tapi saya kok heran, di edarannya Kemenpan RB, coba kita lihat lagi edarannya Kemenpan RB, maksudnya di beritanya di websitenya Kemenpan RB. Coba kita buka, kita cari Kemenpan RB Bapak Ibu. Kemenpan RB, coba kita cek. Nah, Menpan RB, saya ada sedikit yang masih ambigu, masih bingung Bapak Ibu di sini. Kalau kita lihat di informasinya, coba di sini. Kebijakan reformulasi tetap menjaga kualitas dan keadilan dalam P3K. Reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya masih belum terpenuhi pelaporan. Artinya jika sudah terisi maka tidak bisa digantikan oleh optimalisasi kebutuhan jabatan dilakukan peserta XTK atau sebagai bentuk afirmasi. Nah, bentuk afirmasi. Kemudian di sini ada peringkat. Ada peringkat kalau tidak salah Bapak Ibu. Menjelaskan optimalisasi kebutuhan jabatan dilakukan terlebih dahulu memenuhi reformasi nilai membatas seleksi kompetensi. Jadi ini sama, masih ada kata-kata peringkat kalau tidak salah di sini. Peringkat. Nah, di sini Deputi Aparatur Kementerian Pan RB Alex Dani menjelaskan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan diberlakukan bagi XTK 2 yang memenuhi reformasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik jika masih terdapat kebutuhan. Jadi khusus untuk yang THK 2. Nah, iya benar Bapak Ibu. Jadi di sini kalau bisa saya jelaskan atau simpulkan sampai di sini ya Bapak Ibu, pada sampai diktum ke-6 sama 7 diktum ke-7 itu hanya berlaku untuk XTHK 2 dan peserta non ASN. Jadi bagi Bapak Ibu yang di luar ini, maka kalau kita lihat tidak termasuk Bapak Ibu dalam reformulasi. Silakan cantumkan di kolom deskripsi, kita bahas bersama ya Bapak Ibu. Di sini saya akan langsung membahas tentang diktum ke-8 karena sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang diktum sampai dengan ke-7. Nah, untuk diktum ke-8 di sini bunyinya optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 diberlakukan terlebih dahulu bagi XTHK 2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi. Nah, nilai ambang batas seleksi kompetensi
teknis dengan predikat terbaik. Jadi diurutkan rankingan sesuai dengan predikat terbaik. Nah, ini juga diberlakukan untuk XTHK 2 Bapak Ibu. Jadi XTHK 2 yang diutamakan terlebih dahulu oleh Kemenpan RB di sini. Nah, di sini sudah jelas sekali XTHK 2 dengan seleksi kompetensi teknis. Jelas sekali kan Bapak Ibu. Sedangkan diktum ke-9, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah diktum ke-8 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta non-ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Barulah nantinya ketika diktum ke-8 di sini masih belum terpenuhi, yaitu mengutamakan XTHK 2, diktum ke-9 berbunyi bisa diisi oleh non-ASN. Ingat, non-ASN di sini adalah honorer yang mengabdi di suatu instansi di mana sebelum adanya K2. Jadi setelah adanya K2, kalau kita lihat pada diktum-diktum sebelumnya. Nah, tenaga non-ASN pun juga masuk dalam database tenaga non-ASN Bapak Ibu. Jadi ada database untuk tenaga non-ASN tersebut. Dan di sini juga diperingkat bahwasanya di sini memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi dengan peringkat terbaik. Jadi diambil peringkat terbaik pula untuk memenuhi reformulasi ini. Bisa diisi oleh peserta tenaga non-ASN. Nah, kalau kita melihat ke atas kembali pada diktum ke berapa itu? Antara diktum ke-6. Peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-4 adalah peserta di luar XTHK 2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya. Memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya. Jadi misalnya Bapak Ibu melamar di lembaga A dan melamar di lembaga A lagi untuk P3K-nya, maksudnya Bapak Ibu bekerja di lembaga A dan melamar di lembaga A, maka Bapak Ibu bisa mengisi diktum ke-9 ini. Seperti itu. Jelas sekali Bapak Ibu bahwasanya non-ASN itu yang bekerja di instansi. Ingat, ini argumen ABA Channel sesuai edaran yang ada di sini ya Bapak Ibu. Karena penjelasan lebih lengkapnya pasti Kemenpan RB akan menindaklanjuti dengan adanya hal ini. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata, secara jelas detail dengan adanya edaran ini, jelas sekali bahwasanya pada poin keempat di situ dijelaskan peserta non-ASN yang dimaksud pada diktum keempat adalah peserta di luar XTHK 2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi P3K teknis tahun 2022. Kemudian ada pertanyaan, Mas, seandainya saya melamar di lembaga A, maksudnya melamar di lembaga B dan bekerja di lembaga A, apakah saya masuk pada poin yang ke diktum 9? Kalau menurut ABA Channel, menurut saya pribadi, sesuai dengan edaran ini tidak termasuk Bapak Ibu. Karena di situ sesuai dengan nilai ambang batas nilai tertentu, terbaik maksudnya, yang dilamar atau yang Bapak Ibu melamar di lembaga A, maka di lembaga A. Seperti itu kalau kita melihat di sini. Jika masih terdapat kebutuhan memenuhi reformasi dan membatas seleksi kompetensi, maka bisa. Nah, di sini kompetensi teknis Bapak Ibu yang diutamakan. Nah, kompetensi teknis ini apakah semua atau tidak? Tapi di sini bunyinya kompetensi teknis, bukan kumulatif. Itu yang saya bisa ambigu, masih menjadi pikiran bagi saya pribadi Bapak Ibu. Lanjut saja pada poin ke-10 di sini. Bagi fungsional, jabatan fungsional dosen, ketentuan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-8 dan diktum ke-9 diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta yang telah memenuhi ambang batas pada setiap subtes seleksi kompetensi teknis. Ini bagi dosen ya Bapak Ibu. Kemudian ke-11, nah ini kita cek, kita perhatikan dengan seksama dan kita simak karena poin intinya juga ada di poin ke-11. Selain di poin ke-4, 6, dan 5 ada di poin ke-11. Coba kita cek poin ke-11. Kita baca dengan teliti dan hati-hati dan pelan-pelan. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, jika keseluruhan nilainya itu masih sama, nah, penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan berdasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Nilai kompetensi teknis yang tertinggi. B. Jika sebagaimana dimaksud pada huruf A masih sama, jadi misalnya nilai kompetensi teknisnya sama, misalnya 45 dapatnya 450 teknisnya. Dan rekan Bapak Ibu mendapatkan 450 juga. Maka ini
masih diberlakukan pada poin B. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan pengisian kebutuhan berdasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang sangat tinggi, yang tertinggi. Jadi kalau kita melihat pada poin B, jelas sekali sudah Bapak Ibu, bahwasanya yang diujikan di sini adalah kompetensi teknis. Jadi nilai teknis yang tertinggi. Karena di sini disebutkan jika semuanya itu masih sama, maka nilai kumulatiflah yang diprioritaskan nantinya. Nah, ini Bapak Ibu. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama dan jika kumulatifnya masih sama pula, maka penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Jadi nanti mungkin ada tes wawancara. Pada poin D, jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf C masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Nah, baru kalau ini tidak bisa sama sudah. Jadi pada poin ke-11 di sini, diktum ke-11 saya uraikan seperti ini. Jika Bapak Ibu mengikuti setelah adanya XTHK 2 tadi diutamakan, baru tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN pun ini yang bekerja pada instansi Bapak Ibu dan Bapak Ibu melamar di instansi Bapak Ibu. Kemudian, misalnya nilainya ini sama, Bapak Ibu bersama dengan rekan Bapak Ibu mengikuti tes yang sama di tempat yang sama di lembaga Bapak Ibu, nilainya masih sama, maka poin B adalah menggunakan nilai kumulatif yang tertinggi. Kumulatif tertinggi. Jadi ada sosial kultural dan juga sosial manajerial seperti itu. Tapi misalnya nilainya itu masih tinggi, sama. Jadi masih sama nih nilainya, 500 kumulatifnya, maka diberlakukan tes wawancara. Dan jika tes wawancara ini masih sama, maka diberlakukan usia yang tertinggi. Seperti itu. Kemudian pada diktum ke-12 adalah, dalam hal ini terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada instansi daerah, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11, peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5 dan diktum ke-6 dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama. Dari unit penempatan lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK 2. Jadi seperti ini. Coba kita up ke atas, yaitu diktum ke-5 dan ke-6. Diktum ke-5 dan ke-6 ini berbunyi seperti ini. Peserta non-ASN. Jadi misalnya ini kan yang diutamakan THK 2 terlebih dahulu, tapi non-ASN itu masih bisa. Non-ASN di sini adalah di luar XTHK 2 yang melamar di lembaga Bapak Ibu dan memiliki surat pengalaman kerja di sini pada diktum ke-7. Memiliki pengalaman kerja yang dibuktikan dengan surat dari pejabat pembina Bapak Ibu semua. Nah, kemudian pada diktum ke-12 di sini, Bapak Ibu non-ASN itu bisa diberlakukan dengan syarat dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama. Nah, dengan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jadi dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama. Jadi di sini dijelaskan dengan dari unit penempatan lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama. Lokasi kebutuhan, penempatan lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama. Misalnya dinas pendidikan, mungkin dinas pendidikan seperti ini. Serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas yang kompetensi teknisnya yang tinggi, Bapak Ibu. Akan tapi didahulukan XTHK 2 di sini. Jadi Bapak Ibu di sini bahwasanya nanti kualifikasi pendidikannya juga sama. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa berargumen sendiri. Misalnya Bapak Ibu melamar di A, tapi Bapak Ibu tidak lolos seleksinya dan ada kekosongan di instansi yang A Bapak Ibu tapi di jabatan yang berbeda, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan. Seperti itu. Karena di sini kualifikasi pendidikan yang sama. Saya baca ini ya Bapak Ibu, bukan pendapat saya. Maksudnya bukan kata Aba Channel, tapi kata argumen saya berdasarkan edaran Kemenpan RB.
Dan diktum ke-13 adalah dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu memperlakukan bagi XTK 2. Jadi memang pemerintah di sini Bapak Ibu saat ini mengutamakan XTHK 2, di mana yang sudah mengabdi lama puluhan tahun itu yang diutamakan. Kemudian pada poin ke-14, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Agustus, Menteri Pan-RB, dan di sini ditandatangani basah Bapak Ibu oleh Bapak Abdul Azwar Anas. Sudah selesai. Jadi pada paparan ini mulai dari video 1, 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu bisa lihat dan bisa dicermati sendiri. Kalau saya pribadi melihat informasi ini, reformulasi ini diberlakukan yang pertama untuk XTK 2, kemudian yang kedua adalah non-ASN dengan beberapa persyaratan. Dan persyaratannya sudah saya jelaskan di video ini, bahwasanya Bapak Ibu harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sama dengan jabatan di tempat Bapak Ibu melamar. Dan misalnya masih Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu dengan jabatan yang sama itu terdapat kesamaan, maka diberlakukan beberapa poin, itu poin A-nya teknis, kompetensi teknis, poin B-nya keseluruhan kumulatif, poin C-nya wawancara, dan yang terakhir nilai yang maksudnya usia yang paling tinggi, seperti itu. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan arahan, pencerahan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi tentang reformulasi. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bisa share ke rekan-rekan Bapak Ibu tentang adanya reformulasi ini dan bagaimana aturannya, agar teman-teman Bapak Ibu bisa memahami dan bisa mencerna apa-apa yang telah saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasi di channel ini dan jadikan channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.